sebenarnya ini mempertemukan dua saudara lama ya Pak ya. Karena dulu pernah pernah bersama di satu perahu gitu. Jadi sekarang tapi kedua-duanya juga ternyata tidak bertahan sampai sekarang untuk bertahan di satu perahu tersebut. Jadi sekarang akhirnya beliau berdua ini keluar dari perahu tetangga itu ya, gitu. Jadi kita akan berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana strategi UMKM menghadapi era kebiasaan baru, normal baru. Karena kita catat bahwa pandemi ini memang telah menenggelamkan, dalam tanda kutip menenggelamkan beberapa sektor, tapi di sisi lain ada beberapa sektor yang malah dia rising ketika era pandemi ini. Jadi mungkin saja beberapa UMKM yang dalam ketika pandemi ini ada yang tenggelam, tetapi mungkin pandemi ini juga menyediakan peluang bagi beberapa UMKM yang bisa beradaptasi untuk optimis dan bisa rising di era pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Faisal, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan, memute mikrofonnya sepanjang diskusi ini, dan nanti kita akan buka kembali, mengaktifkan kembali mikrofonnya ketika diskusi pada acara diskusinya. Jadi nanti ketika sesi diskusi ada dua termin yang akan saya buka. Termin pertama adalah diskusi langsung, Bapak Ibu bisa langsung bertanya secara lisan. Saya akan buka 3 orang penanya, dan yang kedua, sesi kedua saya akan membacakan 3 pertanyaan dari Bapak Ibu yang disampaikan melalui chat ya, kolom chat. Jadi silakan sampaikan bisa di kolom chat atau nanti bisa kita berdiskusi secara langsung. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan waktu kepada Pak Faisal sekitar 30 menit untuk menyampaikan materinya. Namun sebelum Pak Faisal, saya ingin membacakan profil beliau terlebih dahulu, walaupun beliau ini sudah sangat familiar, pasti sudah sangat kenal semua. Tapi izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Beliau ini sebenarnya orang tua saya, karena beliau adalah salah satu pendiri INDEF. Saya ada di situ juga. Ini adalah anak beliau gitu ya. Beliau sebenarnya akademisi sejak tahun 1981. Beliau staf mengajar di Fakultas Ekonomi, sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau juga mengajar di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, juga di Pasca di Magister Manajemen Universitas Tanjung Pura, dan Pasca Sarjana Universitas Paramadina. Beliau pernah waktu itu sempat menjadi trending topik ya pada tahun 2014 karena diangkat sebagai ketua tim reformasi tata kelola migas yang waktu itu pemberitaannya sangat masif sekali. Dan beliau juga pernah menjadi tim asistensi ekonomi Presiden RI tahun 2000, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU periode 2000-2006, pernah menjadi Rektor STI Perbanas 1999 sampai 2003, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI 1998, dan masih banyak sekali, termasuk Direktur dari LPM FEUI. Beliau juga merupakan salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional yang tadi saya singgung pernah berlabuh berdua dengan Pak Fuan Zakaria. Sekarang beliau juga banyak sekali tulisannya, lebih dari sekitar 400 ya, 400 artikel di media massa cetak maupun online. Ada lebih dari 70 judul buku, 55 laporan, dan sangat banyak sekali ini. Dan buku terbaru dari beliau yang berjudul Menuju Indonesia Emas yang diterbitkan bulan Oktober 2019. Itu profil singkat dari Pak Faisal yang saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui juga. Untuk lebih menghabiskan waktu, saya langsung serahkan ke Pak Faisal. Pak Faisal, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Agus, Pak Fuad, dan seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kita bisa berbagi siang ini
Saya mohon diizinkan untuk sharing screen-nya. Belum bisa, ini belum diizinkan. Silakan, sudah dibuka Pak. Oke. Okay. Jadi cara terbaik untuk membantu UKM untuk keluar segera dari krisis adalah satu, bagaimana kita mengendalikan virus, itu dia. Semakin tidak becus kita mengendalikan virus, semakin bertumbangan BUMN, UKM yang ada, karena mereka tidak disiapkan untuk lari maraton. Mereka pelari-pelari sprint ya, yang daya dukungnya serba terbatas. Dan kalau mereka tutup, nanti ekonomi pulih, mereka sulit kembali. Nah, ini oleh karena itulah harus disadari cara terbaik membantu UKM adalah bagaimana kita mampu mengendalikan virus ini. Nah, kalau saya potret sampai kemarin 30 Juni itu Indonesia itu angka hariannya, kasus harian baru kembali hampir mencapai rekor ya. Naik terus, nih trennya naik terus pakai rata 14 hari. Angka kematiannya pun naik terus. Jadi belum ada capek-capeknya nih si virus ini. Menerjang kiri, menerjang kanan, atas bawah, ya, depan belakang, dia terjang, tidak peduli dia pejabat atau bukan, tidak peduli dia kaya miskin, tapi mereka si virus-virus ini gentayangan tidak bisa kita ketahui keberadaannya. Kemudian kalau kita lihat lagi kasus harian yang merah ini, saya pindahkan ke sini. Kasus harian ini lebih banyak daripada kasus yang sembuh. Artinya kumulatif orang yang masih terkena ya, jadi belum sembuh, ada di rumah sakit, ada isolasi, tapi udah dites positif, itu masih lebih banyak yang terkena daripada yang sembuh. Artinya stock of number sekarang ya, orang yang diketahui terjangkit virus ini tidak termasuk yang tidak diketahui. Di pedesaan sana, di kabupaten yang jauh itu mungkin angkanya lebih banyak. Nah, ini indikasi bahwa kita masih belum bisa melonggarkan. Kalau kita melonggarkan dalam kondisi seperti ini, santapan lezat buat corona ini, COVID ini. Santapan lezat sekali. Nah, kemudian kita lihat yang sudah sembuh ini yang hijau. Kasus yang masih ada atau active cases ini yang abu-abu ini. Jadi kita lihat yang abu-abu masih lebih lebar daripada yang hijau. Ini yang angka kematian juga kita lihat naik terus kan, ini dari kecil yang merah ini sampai yang lebar ini. Kemarin kalau saya tidak salah angka kematiannya rekor baru 72 atau berapa lupa saya. Nah, jadi kita masih jauh dari kondisi stabil, sedang tegang-tegangnya. Nah, beda dengan Iran. Iran itu telah mencapai puncak, ya, gelombang pertama, kemudian dia turun, hampir habis nih kasusnya, hampir habis. Mereka lengah, mereka membuka lebih dini, terburu-buru membuka, naik lagi kasusnya. Mereka tidak mau lagi kecolongan. Mereka perketat, mereka disiplin ya. Dan alhamdulillah pada 22 Juni mulai turun kembali. Jadi buang-buang waktunya lama ini kan. Buang waktunya 5 Mei, 22 Juni, lebih dari sebulan setengah. Ya sekitar sebulan setengah itu
mereka sadar dan mereka berusaha ke track-nya kembali. Nah, tadi Mas Agus sampaikan, ya kita tidak berdaya untuk terus-menerus menutup diri, mengisolasi diri. Ya, kehidupan harus berjalan. Tapi walaupun upaya kita kurang sekali, terbukti Pak Jokowi menyadarinya dan marah-marah. Itu terbukti kan, penanganannya selama ini tidak beres. Jadi bukti dengan marah. Nah, kita masuk ke kegiatan ekonomi dengan kondisi seperti ini, namanya kompromi atau istilahnya lebaran tapi tidak mau puasa gitu. Repot. Oke lah. Jadi sekarang upayanya adalah meminimumkan sejauh mungkin agar setidaknya korban tidak semakin banyak berjatuhan. Karena prediksi saya, hari-hari ini bukanlah angka tertinggi. Angka tertingginya itu nanti akan pada bulan Juli. Sunnatullah itu, sunnatullah. Ya. Jadi nanti kita diskusikan lah. Nah, jadi mau tidak mau kita harus kerja keras, yakni dengan apa? Memastikan sebanyak mungkin yang tertular itu bisa terdeteksi. Kalau dia ngantor, pastikan dia sudah tes dan negatif. Kalau tidak, kita di bawah bayang-bayang virus ini. Nah, masalahnya adalah tes di kita sangat sedikit. Belum 3.000 per 1 juta penduduk. Jadi kalau kita lihat ini yang jumlah tes per sejuta, ini jumlah kasus. Indonesia tuh ya kawan-kawannya ini nih, dekat ke titik nol gitu ya. Siapa kawannya? Mesir, Nigeria, Sudan, Guatemala, dan Afghanistan. Ini agak unik ya. Bagian besar negara-negara Islam ini, baru sadar saya. Ini ironis. Nah itu, jadi risiko sekali dan tidak ada tanda-tanda kita akan memerangi virus ini secara totalitas. Tidak ada cara, tidak ada tanda-tanda. Jadi semakin banyaklah UKM yang akan berguguran. Belum ada kepastian. Tidak ada napas lagi. Nah, ini ya baru 3 bulan pertama tahun ini. Jadi data Januari Maret tahun ini. Jadi COVID-nya baru kira-kira 1 bulan gitu. Belum ada PSBB gitu, belum ada. Nah, ekonomi sudah turun, merosot, walaupun masih positif. Nah, seperti tadi dikatakan juga oleh Mas Agus, bahwa ada yang pertumbuhannya justru naik. Ada yang berkah buat dia virus ini. Tapi buat sebagian besar, nestapa ini pertumbuhannya turun. Yang paling turun adalah sektor transportasi, hotel, dan rumah makan atau restoran. Nah, disinilah banyak UMKM dan sektor informal. Tuh pengemudi Gojek, Grab, macam-macam. Kemudian makanan ya, banyak yang tutup.
karena tidak semua bisa bisa menggunakan teknologi ini. Dan kita abai, mudah-mudahan teman-teman PBB basis di desanya bisa cukup kuat gitu. Nah di desa ini nggak ada yang ngurusin, ya, tidak ada yang ngurusi petani tanaman pangan, walaupun sektor pertaniannya masih 0 gitu ya, 0,02, tanaman pangan ini nyungsep growth-nya minus 10,31. Ini urusan makanan tidak elok ini. Nanti kita bisa diskusikan. Nah kemudian industri walaupun secara keseluruhan masih naik, tapi ingat Januari Maret 2,06%, tapi ada 8 dari 14 jenis industri yang sudah minus, pertumbuhannya minus, negatif. Kemudian kita lihat profil UMKM kita. Ini kita pertama ya, kita jangan bangga UMKM kita banyak. Jangan bangga. Jumlahnya ada 63 juta, jangan bangga. Jangan dibangga-banggakan. Ini adalah ekses. Ini bukan kondisi yang sehat. Jadi ada 63 juta UMKM ditambah perusahaan besar ya kira-kira 64 juta deh gitu ya. 64 juta. Penduduk kita 270 juta. 270, saya kalkulator dulu, 270 dibagi 64. Jadi satu usaha 4 penduduk. Satu badan usaha, satu unit usaha 4 penduduk. Loh kalau semua produsen siapa yang beli? Ini kan nggak bener nih struktur seperti ini. Tapi mereka itu menjadi pengusaha karena terpaksa. Pegawai negeri gajinya kecil, jadi ngewarung di rumah, masuk UMKM itu. Saya ngojek, tapi saya bekerja, tapi gajinya kecil, pulang kerja saya ngojek. Ya, itu banyak sekali, termasuk office boss di kantor saya seperti itu. Ya. Saya pernah ngojek juga seperti itu. Jadi jangan dibanggakan nih. Ini nestapa karena struktur ekonomi kita rusak. Struktur ekonomi kita sedemikian rupa membuat pekerja sektor formalnya sangat sedikit. Oleh karena itulah orang mau survive ya tidak bisa menunggu pasar kerja menampungnya, dia ciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri. Survival. Jadi tidak ada bakat usaha gitu ya, tidak ada ya nestapa. Jadi dia ada di sirkuit kemiskinan. Dia tidak akan naik-naik, mikro ya mikro terus, kecil ya kecil terus. Yang kecil susah ke menengah ada tentu saja. Beberapa dan menengah susah jadi besar karena besar di situ oligark, rampok, ya, konglomerat yang kerjanya merusak alam dan macam-macam. Kontribusi pajaknya kecil, ya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan dibanggakan, jangan didengung-dengungkan terus jumlah UMKM kita besar, malu kita. Dilihat dari tenaga kerja. Usaha mikro 107 juta. Jadi 107 juta. Ya, 107 juta, 89%. Jadi bukannya si kecil dan menengah, tapi ada mikro ini saking kecilnya. Usaha sendiri atau berapa Mas Agus sekarang definisinya? 3, 4 mikro itu. Kerjanya di bawah 4
Sama di bawah dengan atau 4 kurang tuh, dari 4 tuh. 4. Kebanyakan sih enggak 4, tapi 1, 2 gitu. Seperti saya, sekarang istri saya jualan keripik ya berdua sama tantenya gitu. Kerjain berdua dengan tantenya. Nah, istri saya juga usaha mikro. Nah, kemudian tapi kalau dilihat dari kontribusinya, usaha mikro ini 37,8%. Usaha kecilnya jadi lebih banyak mikro daripada kecil. Tapi bukan karena mereka hebat, lagi-lagi alhamdulillah kemiskinan bisa berkurang karena mereka usaha. Jadi yang mengurangi angka kemiskinan karena survival mereka, tidak ada pilihan lain, mereka berjibaku untuk berbisnis dengan cara-cara yang tidak seperti pengusaha pada umumnya gitu ya. Oh, anaknya diajak, istrinya diajak, ponaknya diajak, tidak dibayar, tapi makan sama-sama gitulah, nggak sehat. Investasinya relatif kecil, jadi ini apa ya namanya, ekonomi keluarga gitu ya, ekonomi keluarga, household ekonomi. Ekspornya ya kecil, mana bisa yang mikro-mikro ini. Yang kecil aja cuma 2,3%, usaha menengah 11%, dan usaha ekspor non migas cukup banyak. Cukup ekspor non migasnya si usaha besar lah, 85% dari ekspor non migas kita dilakukan oleh usaha besar. Jadi jomplang. Kalau Pak Fadel Muhammad dulu bilang ini kita piramida terbalik ya. Jadi yang paling banyak ini segitiganya harus saya balik, yang paling banyaknya mikro gitu. Nah, harusnya belah ketupat. Jadi yang besar sedikit, yang kecil sedikit, yang besar ini di menengah gitu. Itulah struktur itulah struktur yang kuat. Nah, maaf, baru makan kacang. Sekarang pertanyaannya adalah, strategi pemerintah ini itu mau menyasar yang mana sih? Mau yang UKM-nya, M-nya, menengahnya, atau kecilnya, atau mikronya? Tidak jelas. Tidak jelas. Nah, strateginya seperti apa? Pemetaannya juga belum jelas. Nah, saya perkenankan, mohon maaf, kalau masuk ke Amerika dulu. Kok hilang nih? Bentar. Aduh, hilang. Mohon maaf. Jadi di Amerika itu sudah dipetakan UKM mana saja yang rentan, ya, rentan dari segi adanya COVID. Kan tadi ada juga yang positif. Kemudian dari segi keuangan. Jadi kalau secara keuangan dia rentan, COVID rentan, goodbye mereka. Susah dibantu, ya, karena keuangannya pun mereka buruk sekali. Kemudian kalau yang rentan COVID tapi keuangannya bagus, nah ini bisa dibantu. Nggak bisa semua dibantu. Jadi cara helikopter gitu, menaburkan uang semua UKM dapat, itu seperti menggarami laut. Nggak bisa. Seperti cara pemerintah ini, ya, nggak bisa. Jadi yang harus kita sadari, kita harus ikhlas, ya, ikhlas, membiarkan UKM yang keuangannya lemah dan paling rentan terhadap COVID. Mau dibantu berapapun susah dia. Nah, jadi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab kepada mereka. Itu ada slotnya buat mereka untuk
memperoleh BLT, bansos atau apapun seperti itu. Nah, jadi yang kita bantu yang mungkin seperti di Italia. Jadi di ICU itu orang-orang tua dibiarkan mati akibat COVID ini. Karena bukan dibiarkan ya, tapi diprioritaskan tempat tidur itu buat yang lebih muda. Karena tahu dia akan mati juga gitu. Ya ini kalimat saya barangkali tidak enak ya, tapi kita tidak mungkin bisa membantu semua. Balik lagi kita. Nah, ini profil ringkasnya. Ya, kita petakan dulu. Ini data BPS yang terbaru ya 2017, tapi tidak terlalu banyak berubah ya. Nah, kita lihat paling banyak di Pulau Jawa. Mirip dengan pemilih. Ya, pemilih dalam pemilu. Mirip dengan proporsional dengan penduduk dan sebagainya itu. Paling banyak kedua 18,6% di Sumatera, kemudian Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara juga cukup lumayan, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Nah, kita ingin keadilan, apa proporsional semua dapat sesuai dengan proporsinya, atau seperti apa, atau berdasarkan pemetaan, kita juga tidak pernah tahu. Jadi serba gelap kita ini. Padahal usaha menengah kecil ini menyerap, ini menengah kecil saja ya, usaha menengah kecil, mikronya enggak. Karena ya sekali lagi mikronya itu sebetulnya kayak survival itu. Jadi entrepreneurship-nya mungkin tidak ada. Lebih baik mereka kita ajak untuk lebih tenang hidup dengan cara apa? Mereka menjadi pekerja formal. Jadi pekerja formal. UMK di Bali dan Nusa Tenggara menyumbang 5,66% tadi. Kemudian kita lihat jumlah industri manufaktur tapi ini manufaktur dulu ya, karena yang paling banyak formal itu di manufaktur. Nah, kita lihat manufaktur berdasarkan skala, yang mikro itu dominan sekali ya, yang dominan sekali. Kemudian kita lihat yang besar cuma 26.000 ya, 26.000 yang besar. Kemudian yang kecil 283, yang mikronya paling besar. Nah, jadi kembali, kita nih mau sasar yang mana? Tidak ada pernyataan, langkah-langkah, tidak ada. Tidak ada fokus. Seperti kartu prakerja itu juga tidak ada fokus. Jumlah tenaga kerjanya ini di mikro paling banyak. Paling banyak di mikro, jadi proporsional gitu. Besar saking sedikitnya nggak kelihatan. Nah, kemudian kita lihat sementara ini yang terdampak dari corona ini totalnya ada sekitar 3 juta sampai awal Mei. Ini pekerja formal yang dirumahkan. Ini pekerja formal ter-PHK. Ini pekerja informal terdampak. Jadi yang teridentifikasi oleh Kemenaker adalah pekerja informal yang sudah terdampak, dirumahkan atau di PHK, atau pabriknya tutup atau usahanya tutup, baru 316.000. Tapi ini lain-lain ini sudah 1.262.000 ini. Yang datanya kan susah, datanya tidak lengkap, kira-kira dan sebagainya. Jadi kelihatan di sini bahwa kira-kira pekerja informal dan pekerja formal itu kira-kira saja kasar
2:1. 1 formal, 2 informal yang hilang. Jadi rentan mereka memang. Jumlah usaha mikro dan kecil itu 99,2%, tapi sumbangannya cuma buat ekonomi ya 10,6%. Jadi memang kita besar di jumlah, dan sekali lagi jangan kita bangga-banggakan mereka yang banyak itu bukan struktur yang sehat. Siapa yang beli kalau jadi produsen semua gitu. Pada dasarnya hampir semua orang kan jadi konsumen, dia bekerja, dia menyerap. Jadi seperti perilaku, ini maaf nih cerita istri karena saya nggak mau cerita orang lain kan. Jadi cerita istri, dia jualan keripik, dia jual ke teman-temannya, tapi istri saya juga beli dari teman-temannya. Jadi circular ekonomi yang kecil gitu, saling membantu. Jadi ekonomi komunitas, ada bumbu pecel, ada kue, ada bakso, apapun, bukan apapun ya, banyak sekali ragam itu. Nah ini kan tidak sehat. Maksudnya bukan mereka dilarang, tidak, tapi ini tidak bisa membuat rakyat Indonesia cepat sejahtera kalau kebanyakan produsen daripada konsumen. Persaingannya juga ketat di antara yang kecil-kecil itu. Nah ini kembali saya ingin fokus gitu. Nah kalau kita lihat di industri ini, mana sih si mikro dan kecil ini yang paling besar? Di industri makanan. Istri saya di sini, industri makanan, kayu, gabus, ini furniture ya, peralatan rumah tangga gitu-gitu, pakaian jadi, garment. Jadi dia jadi tukang jahit. Kalau dulu saya jahit di pasar biasanya ada ya, tukang jahit itu, atau di tempat-tempat jeans di Cihampelas itu, tapi ini sendiri-sendiri. Bahkan sekarang masih ada itu gerobak yang tukang jahit keliling untuk reparasi atau untuk permak pakaian kita. Barang galian bukan logam, saya tidak begitu paham ini. Furniture, bagaimana cara membantunya kan beda-beda. Tekstil beda-beda juga. Jadi ayo kalau kita mau menyusun strategi, kita petakan secara seksama. Semalam saya sudah siapkan kok, tidak ada, nanti saya coba lihat lagi lah, untuk sekedar mempermudah diagnosis, dan diagnosis yang bagus separuh dari penyelesaian masalah, separuh dari implementasi strategi. Nah penyaluran kredit ya 5 triliun kira-kira 5.000 triliun itu secara keseluruhan ya, dari bank komersial BPR enggak. Penyaluran kredit perbankan umum ke segmen mikro dan kecil mencapai 10%-nya, 10,7%. Jadi itu mengharu biru, 10 kan besar juga, tapi dibagi ke 60 juta lebih usaha kecil. Jadi jangan lihat dari magnitude-nya saja, tapi dan sebagian besar mikro kecil ini dia adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki badan usaha. Jadi tukang sayur keliling gitu yang nggak bisa itu, dia tetap ketengkulak. Kemudian ini realisasi penyaluran kredit usaha rakyat harusnya untuk UMKM itu 133,2, tapi kita juga tidak punya pemetaan. Mudah-mudahan kalau Mas Agus ada, jangan sekedar moderator ya Mas Agus ya, tapi nyampaikan apa yang saya nggak tahu. Insya Allah kita lebih dapat ilmu nih banyak, nggak dari saya saja. Komposisi penyaluran kredit ini kita lihat, ini hanya UMKM ya, menengahnya 46%,
mikronya 23, kecilnya 30. Jadi memang sebagian besar si mikro ini tidak dapat. Sebagian besar menengah dan kecil ini adalah yang berbadan usaha. Nah kemudian kalau kita lihat kredit UMKM ini menurut sektor kebanyakan perdagangan. Kedua, pertanian. Ini BRI barangkali yang ngasih. Industri pengolahan, konstruksi, dan sebagainya. Tapi tiga besarnya adalah perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Ya, more or less sama dengan PDB lah ya kira-kira. Nah, bank nih, ini menurut bank, ya sebagian besar adalah bank umum. Bank syariahnya 3,7, bank BPR 3%. Ada sekarang P2P lending, peer to peer lending. Ini saking kecilnya di sini saya pindahkan sehingga ini adalah BPR syariah, ini BPR, ini adalah peer to peer lending. Nah, mungkin partai bisa menggunakan instrumen ini, ya peer to peer lending ini di daerah-daerah yang perbankannya tidak ada, gitu ya. Ke perbankannya itu aksesnya susah, jauh, macam gitu. Dan kemudian kalau ke bank mereka juga tidak bisa. Jadi tapi syaratnya adalah berbasis online ini semua. Jadi sambungan komunikasi harus bagus, tol langitnya harus bagus, tidak seperti sekarang crowded gitu ya, karena penguasaan spektrum oleh segelintir orang dan sumbangannya ke negara kecil. Kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada bank umum ini rinciannya adalah seperti ini. Tadi kan sudah. Nah, rinciannya seperti ini. Kita lihat angka-angkanya ya. Teman-teman nanti bisa cermati lebih lanjut. Nah, yang menarik adalah fenomena peer-to-peer lending ini. Perkembangannya sangat dahsyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan ya, menjembatani pengusaha mikro yang tidak berbadan usaha, tapi bisa dapat akses pembiayaan. Nah, antara lain lewat P2P lending. Saya belum dengar ada P2P lending syariah, belum pernah dengar. Rasanya sih ini kurang sesuai dengan syariah ya. Tapi ini realitas yang ada yang bisa yang kita lihat, bisa kita lihat dalam keseharian yang pertumbuhannya luar biasa. Di lagi-lagi Jawa dominasinya 83% jumlah rekening, luar Jawa 17%. Jadi ini heavy ke Jawa lagi-lagi. Nah, jadi akses UKM di luar Jawa kecil karena apa? Sarana telekomunikasinya terbatas, kurang, bahkan tidak ada sambungan sama sekali, begitu ya. Jadi ini menunjukkan bias Jawa. Padahal tadi Jawa cuma, kalau PDB cuma menyumbang 59% kalau saya tidak salah perekonomian, tapi buat peer to peer ini 83% Jawa. Nah, ini perkembangannya dahsyat, dimulai dari 2016, 2017, 2018, take off-nya itu 2019 nih. Naiknya berlipat-lipat dan diperkirakan tahun 2020 ini, tapi sebelum ada COVID ini itu sudah 223 triliun yang berputar di sana. Nah, 223 triliun ini ramalan yang konservatif sekali dan kemungkinan besar akan lebih tinggi kalau tidak ada COVID. Ya, bisa mencapai 250 triliun setidaknya tahun 2020 ini.
Saya rasa itu dulu Mas Agus untuk sementara sebagai share awal. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Paparan yang sangat menarik sekali dari Pak Faisal. Ini seolah-olah memberikan kalau istilahnya itu kita diberikan gambaran tentang cuaca yang sedang kita hadapi saat ini, khususnya bagi mungkin Bapak Ibu ada yang bergelut di UMKM atau menjadi sekarang juga pengusaha. Ini memberikan gambaran bahwa cuacanya sepertinya nggak cerah-cerah banget gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini tergantung dari Pak Faisal, beberapa catatan yang saya ambil. Satu, ternyata ini penyelesaian masalah ekonomi ini sangat tergantung dari bagaimana pemerintah bisa mengendalikan virus tersebut gitu. Jadi kalau semakin cepat selesainya, maka tingkat resiko yang dihadapi oleh UMKM juga semakin kecil. Nah, Mas Agus, ada beberapa sektor. Ya. Boleh saya tambahkan tadi yang meeting ini udah ketemu ini? Oh ya, silakan. Satu file aja. Minta ya, share lagi. Silakan. Minta share lagi. Nah, Oke. Nah ini kan pemetaan ini tidak ada, jadi kita ada nabur uang, ya efeknya kecil sekali. Nah, jadi di sini financial risk ini yang tinggi, ini yang rendah. Nah, ini efek dari exposure terhadap COVID gitu ya. Ini sangat kecil dipengaruhi oleh COVID, ini sangat besar. Nah, jadi kita lihat kita ada di kuadran mana nih, ya. Kalau di sini, aduh, udah deh, tutup mata dulu deh, ikhlaskan saja, kemudian kasih cash transfer. Nah, kemudian di sini small business vulnerable to permanent closure. Jadi yang saya katakan tadi, ini yang paling gampang keluar dan nggak bisa masuk lagi, susah. Ini ada sektor-sektornya. Nanti seraya diskusi saya akan kirim ke sekretaris untuk dikirim ke teman-teman di PBB. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Ternyata satu yang menjadi catatan menarik lagi, bahwa ternyata kita punya permasalahan yang sangat signifikan dalam hal data. Kita dalam petaan data sangat lemah sekali. Jadi pemerintah sekarang membuat berbagai program yang seperti nabur garam di lautan sehingga tes gitu. Memang kemarin pemerintah beberapa minggu yang lalu, ketika bulan Ramadan, membuat 5 skema bantuan UMKM, strukturisasi pajak, insentif pajak dan lain sebagainya. Nah, namun kita juga menanyakan akhirnya, kalau ada pertanyaan itu, seberapa efektif bantuan dari pemerintah tersebut, karena ternyata menurut Faisal ada yang perlu dalam tanda kutip, ada yang perlu dibantu, ada yang perlu mohon maaf mungkin ya bukan waktunya untuk dibantu gitu. Nah, catatan pemerintah juga ternyata ada sangat besar sekali, ada 63 juta UMKM tersebut, ada 23 juta, sekitar 23 juta yang unbankable, jadi belum tersentuh oleh bank karena memang tidak terbentuk dengan berbagai persyaratan. Salah satu mungkin ada istilah kolateral, manajemen, laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, sebab itu ya ini yang juga mengakibatkan ada ketimpangan dalam hal memang. Jadi yang disalurkan ke UMKM biasanya walaupun tersalurkan, satu adalah high cost, bunga sangat tinggi, lebih bahkan ada yang pernah melihat di salah satu BPR dan BPD itu ada yang bunga kreditnya untuk UMKM itu lebih dari 30%, ada yang menyentuh 40%, kan sangat tinggi sekali, sangat mahal sekali. Belum lagi ada masalah kolateral, sehingga UMKM ini sebenarnya banyak sekali hal yang dihadapi. Dari mulai tadi permodalan, juga akar juga masih terbatas seperti Pak Faisal tadi katakan. Usaha mikro itu yang ultra mikro bahkan itu hanya komunitas saja gitu kan. Jadi jangan terlalu bangga dengan jumlahnya yang banyak. Namun yang menariknya adalah bahwa ada sekarang mulai tumbuh peer-to-peer lending yang pertumbuhannya per akhir 2019 itu lebih dari 150%. Walaupun nilainya masih kecil, tapi mungkin memberikan alternatif pembiayaan di masa yang akan datang, karena ini adalah branchless
seperti branch banking ya atau shadow banking yang ya mungkin mahal tetapi mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih teknis berkaitan dengan bagaimana strategi di lapangan, pengalaman di lapangan, nah, kita undang yang pastinya sudah sangat dikenal oleh Bapak Ibu sekalian, adalah praktisi dan sekarang menjabat Wakil Ketua Umum Kompartemen Ekonomi dan Koperasi di Partai Bulan Bintang. Beliau adalah Pak Fuad Zakaria, lahir di Jakarta 2 September 1955, walaupun dari sisi tahun termasuk angkatan kolonial, tapi saya yakin semangatnya masih milenial ya Pak ya. Iya. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Teknik Geodesi ITB. Ini saya nggak tahu Pak Fuad termasuk yang menanda tangan yang mana ini? Yang satu atau yang lainnya, karena sedang ramai ini. Tapi saya yakin ada di jalan yang benar dan jalan yang lurus, Pak. Ya. Pengalamannya sangat banyak sekali, dari mulai kursus diklat, kemudian riwayat organisasi juga beliau pernah menjadi ketua perhimpunan ini ya Pak, Real Estate ya Pak, RAI, Real Estate Indonesia. Sampai sekarang beliau juga masih aktif di Kadin dari 2005 sampai sekarang. Sekarang ketua Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM Indonesia. Organisasi politik juga sangat malang melintang, jadi sangat senior, makan asam garam dan sangat berpengalaman. Dari sisi usaha juga sangat banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Beliau dari mulai direktur utama sampai dengan pemegang saham yang sangat banyak sekali, bidang properti, bidang pertanahan, perencanaan, pekerjaan umum dan kontraktor. Oleh karena itu penghargaannya juga banyak juga. Jadi oleh karena itu kita meminta pada saat ini mungkin yang lebih menukik, lebih real, bagaimana strategi UMKM berangkat dari pengalaman beliau di dunia usaha yang pasti sangat berharga bagi kita, bagaimana kita bisa menghadapi peluang dan tantangan. Karena kalau kata Pak Faisal tadi lebih banyak tantangannya ini, lebih berat nih Pak katanya UMKM ini. Jadi kita ingin mendengar trik dan tipsnya langsung dari Pak Fuad Zakaria berdasarkan pengalaman tersebut. Pak Fuad Zakaria dengan hormat, time is yours. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal Basri, terima kasih banyak atas waktunya. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli koperasi, tapi ya kebetulan nasib harus coba belajar lagi tentang itu. Saya hanya praktisi pengusaha. Tapi alhamdulillah dulu saya pernah juga satu padepokan sama Pak Faisal Basri tadi depan. Saya dulu di depan sempat mendarat tapi kabur. Kira gitu. Alhamdulillah saya ada di Partai Islam, mudah-mudahan ya sisa hidup ini bisa berbagi lah apa yang pernah kita alamin. Ya artinya suka juga saya Partai Islam ini sebenarnya ya kalau dari akhir hayat ya kalau boleh cari-cari yang menuju ke sana deh kira-kira gitu. Karena kita lihat partai lain ini kita ya serem banget. Saya juga pernah di Hanura sebagai kalau mantap ya itu ya begitu ya kejadiannya. Jadi bilang kutu loncat boleh juga saya cari tempat yang kira-kira barangkali dunia akhiratnya enak gitu, walaupun mungkin susah ya. Tapi paling tidak minimalis lah yang keperluan gitu seperti kita sekarang kan luar biasa edannya. Jadi saya coba menyimak tadi Pak Faisal Basri, ini menarik sekali buat teman-teman semua sekalian di daerah-daerah seluruh DPW yang kebetulan saya undang hadir di sini juga. Ini perlu men-share ke DPC dan PAC dan teman-teman anggota pengurus lainnya untuk mensiarkan ini, karena saya melihat yang saya alami pun ini seperti Pak Faisal, saya nggak cerita orang lain dari diri saya walaupun saya tahu, karena saya juga umum, saya juga pendiri si perumahan APRC, beberapa saya menjadi pimpinan di situ, tahu persis bagaimana rekan-rekan saya di bidang properti yang terpuruk seperti apa, walaupun masih punya harapan. Tapi selain pun yang saya amati ini luar biasa. Yang pertama sebetulnya saya juga coba membaca-baca tentang UMKM di pemerintah ini, sesuai dengan Undang-Undang 2008 ini. Ini ada seperti Pak Faisal katakan tadi mungkin 64 juta. Di situ mulai mikro, mungkin yang dimaksud di luar itu ada ultra mikro barangkali ya, karena mikro ini yang punya modal paling tidak punya modal 50 juta ya, maksudnya 300 juta. Kalau ini saya pikir pengusaha atau usaha mikro yang seperti ini udah bagus sekali.
padahal yang kita alami yang di bawah itu banyak, mungkin tidak melakukan mikro. Nah kalau ini aja sudah 4 juta lebih, mungkin itu saya ngatur berapa juta itu banyak sekali orang yang berusaha, yang kata Pak Faisal tadi mungkin seperti kita yang Mustafa ini yang memang terpuruk. Sebetulnya saya setuju bahwa kita nggak berbangga dengan UMKM, saya juga masuk di dalam situ, tapi kita penuh harapan sebetulnya karena fakta, kenyataan, kondisi yang memang ada di negara kita udah seperti itu, yang kita nggak tahu mungkin pengurus negaranya dari masa ke masa, kenapa tidak memberdayakan kita rakyat sesuai dengan Pancasila sebetulnya, keadilan sosial berseluruh bahasa Indonesia, dan nggak ada pengangguran lagi harusnya itu maknanya. Tapi ya yang terjadi seperti ini, hanya mungkin segelintir orang yang memang menguasai semuanya ini. Jadi, tapi harapan kita bahwa pemerintah dan apa yang ada ini bisa mengatur sehingga secara berjenjang ada kenaikan. Yang mungkin ultra mikro bisa jadi mikro, yang mikro bisa jadi menengah, menengah jadi kecil, kecil bisa jadi besar. Kalau kita lihat pertumbuhan dari masa ke masa ini berat, ya yang paling banyak memang di bawah, ya penambahan yang mikro tadi luar biasa, tapi yang menengah, kecil menengah atau menengah menjadi besar itu tipis. Setiap mungkin kita lihat itu hanya 100 orang berapa untuk yang jadi besar, kita tahu persis itu. Jadi itu sulit. Nah ini yang ada gaps, saya nggak tahu kenapa pemerintah tidak membuat regulasi sedemikian rupa yang mempermudah. Oke, artinya saya bisa bicara ini memang sulit untuk naik tingkat itu karena sarananya, kondisinya nggak disiapkan kalau pemerintah seperti itu. Jadi ini yang jadi masalah mesti didobrak. Lalu kita bicara hari ini bahwa dengan pandemi ini ya memang yang seolah-olah kita ada jalan keluar. Saya sebetulnya mungkin Pak Faisal lebih tahu dari saya, dan saya ikut mengamati juga dan mengalami sebetulnya kita ini kondisi yang melemah ini atau ya katakanlah menuju krisis barangkali kalau sekarang agak menuju krisis, ekonomi kita ini mungkin 2-3 tahun kemarin itu yang sudah godan. Jadi memang menurun, jadi udah kerasa sekali, dan saya mengalami terutama 2 tahun terakhir itu, 2 tahun menjelang Pilpres itu, jadi pada tahun 2017 sampai 2019 itu sebagian besar bisnis alami penurunan omset, ya. Dan konkretnya mungkin dari 2017 kita mulai penurunan, ya penurunan sehingga 2018 itu lebih tajam lagi, jadi cenderung defisit segala sektor usaha saya, memang ada nggak seluruhnya ya, tapi sebagian besar termasuk diri saya. Saya punya data itu karena saya ngalami juga itu. Lalu 2019 ya sampai ya katakanlah pandemi itu bukan cenderung defisit, memang sudah defisit habis ya, sehingga yang terjadi kita mungkin kayak negara juga kali ya, mungkin Pak Faisal lebih tahu ini bahwa kita membayar kewajiban utang lalu juga operasional ya nggak bisa dari jualan, dari omset kita, nggak bisa dari neraca perdagangan, tapi dari utang lagi, jadi itu bertambah. Jadi kerasa betul 2019 itu kita nambah utang, meningkatkan utang untuk bayar pokok. Akhirnya utang meningkat sementara setelah turun. Nah, yang luar biasanya kita terpukulnya di Februari kita terpukul karena pandemi. Itu betul-betul memang sudah zero lah kita, income kita, penjualan kita boleh katakan zero. Dan pada saat itu sudah banyak yang macet, ya. Mungkin sepertiga dulu saya sudah banyak macet usaha, ya. Termasuk diri saya juga. Manuver sedemikian rupa udah sulit banget lah. Jadi artinya malah yang saya sayangkan pada saat pandemi itu, kita sangat berharap pada statement Pak Presiden waktu itu bahwa segala sektor akan dibantu, tadi uraikan bahan sosial dan bansos segala macam, tapi khusus UMKM yang saya soroti di sini bahwa akan ada bantuan di UMKM, dan kita tunggu terjemahannya dari OJK, mereka mengeluarkan peraturan OJK itu. Dan setelah kita pelajari dan kita jalani bersama bank, itu yang membuat kita miris. Jadi malah di TV saya coba dengar juga Pak Ketua OJK itu yang bicara yang dibantu itu yang kira-kira pada bulan Februari itu masih lancar. Jadi seolah-olah saya nggak tahu apakah yang lebih tahu dari saya apa betul sampai bulan Februari usaha itu lancar. Artinya ini rusak karena pandemi aja. Kalau saya alami bahwa saya rusak 2 tahun lalu sudah mulai menurun jadi rusak. Jadi kalau seperti itu, nah malah dikatakan ya lalu ya lanjutnya harus lancar, ya mau uang yang boleh utang dari mertua, kayak itu ada kata-kata begitu yang menyakitkan juga sebetulnya buat saya dengarnya. Jadi nggak melihat, jadi mungkin nggak ngerti kenyataan di lapangan seperti apa, bahwa yang pengusaha UMKM seperti apa, mana mungkin lah mau cari utang dan sebagainya.
Ya, yang harus dipikirkan bagaimana solusi sebetulnya supaya kita survive sambil menunggu pandemi. Harapan kita itu. Setelah kita pelajari, kita jalani bersama dengan bank, kita minta restru yang katanya bisa dibantu, ternyata memang mengecewakan sekali. Artinya yang kita alami, nomor satu, mungkin sepertiga ya, artinya sebagian pengusaha nggak bisa merestru karena syarat restru itu yang harus bulan Februari masih lancar. Padahal bulan Februari banyak yang tidak lancar. Ya, salah satu saya juga ada yang Februari juga lancar. Ya. Lalu yang kedua, ya, bahwa boleh yang lancar pada Februari, ya lancar pada Februari itu ya mungkin tinggal sebagian lah. Apa yang dapat yang dibantu oleh pemerintah, oleh PUJK yang masih bisa restru, ya itu sudah nggak banyak dan bertentangan atau jauh dari harapan apa yang buat statement Presiden. Presiden buat statement bahwa kita barangkali bisa menunda cicilan, ya. Tapi kenyataan nggak begitu. Jadi di PUJK itu bahwa kebijakan itu ya hanya himbauan kepada bank, terserah bank keputusannya. Jadi intinya garis besarnya hanya mengurangi cicilan, ya bukan menunda cicilan. Kita bisa bayangkan kalau uraian saya tadi per Februari aja sebelum COVID kita udah banyak macet. Kalau udah macet berarti udah nggak ada uang lagi dong, ya. Bagaimana kalau di restru kita masih bayar dari mana cicilan itu? Gitu. Ya, sehingga saya sampai berpikir, saya bilang sama staff saya, udah restru aja, pokoknya restru ikutin aja. Setelah restru kita macet aja, biar aja deh mau diapain. Jadi harusnya ditunda, harapan kita ditunda. Kita pun dari asosiasi versi mungkin Ray juga begitu dalam usulkan Bank BTN juga tulisan Presiden tulisan Bank BTN supaya ditunda. Karena betul-betul pada saat Februari itu kita ini ada yang memang sudah nggak punya kas, ya. Ada yang memang masih punya kas, mungkin dia banyak, juga ada yang punya kas dan aset. Nah, jadi kalau memang harus direstru, ya dengan tetap membayar, mungkin ini nggak lama kita bayar, habis juga uang kita, ya. Lalu yang barangkali yang nggak punya dia menjual aset dan jual aset tadi susah. Jadi artinya PUJK itu tidak membantu sepenuhnya. Akhirnya kita menjalankan apa adanya dengan harapan mudah-mudahan setelah restru ini ada restru lagi. Jadi karena ini nggak mungkin kita setelah restru bisa membayar angsuran yang dikebijakan oleh bank yang bersangkutan. Dan repotin lagi masing-masing bank macam-macam ya. Contoh yang paling ekstrim, paling sadis menurut saya BCA. BCA itu bunga itu 100% harus bayar. Ada bank-bank lain pemerintah yang hanya 20%. Ya, 50%, jadi variatif. Nah ini rusak sebetulnya usaha ya teman-teman, apa kita semua ini masuk. Seperti saya juga begitu. Tapi saya jalankan aja lah, apa boleh buat itu yang ada. Nggak punya alternatif kita. Itu. Nah jadi ini juga saya lihat, saya ngeramein nggak akan lama juga akan macet juga akhirnya. Ya, nah itu kita nggak tahu. Kita jalankan saja. Walaupun diiming-iming bahwa dengan restru itu, kita yang macet dianggap lancar. Nggak ada guna dianggap lancar pada saat tanda tangan. Bulan depan kita nggak bisa bayar lagi, bulan lagi. Ini yang saya lihat kebijakan pemerintah yang diterjemahkan juga mungkin kurang pas sebetulnya, ya, dan tidak banyak artinya, dan repotnya silakan lagi buat kami. Berharap banget dari statementnya Pak Presiden yang katanya membuat cicilan, malah kalau kita lihat ada rekan-rekan yang katakanlah cicil kendaraan mobil itu apa dan segala macam itu tetap harus bayar pokok dan cicil 50%. Dan repotnya lagi kalau nggak bayar ditungguin pada kolektor. Masih ada yang kayak begitu saya dengar dari teman-teman. Dan itu fakta, saya punya data itu. Jadi kasihan juga itu dengan BD Finance ya. Nah, jadi kalau kondisi begini kan menjadi rawan, menjadi kegelisahan. Ya, apalagi ditambah kita lihat rapat terbatasnya Pak Presiden di video itu, ya artinya yang memang mereka punya kuasa, punya kemampuan, punya dana aja sulit membuat aturan atau menerapkan apa yang diharapkan. Apa memang ya kita lihat yang jadi gunjang-ganjing politis ya, apa memang nggak mampu, apa nggak ada duit, macam-macam cerita itu kalau kita lihat di semalam ya. Jadi ya ini yang jelas faktanya bahwa itu tidak berjalan gitu. Nah kalau kita dengar dari Pak Faisal tadi bahwa tadi nanti dari Mas Agus tadi bahwa PHK sudah 6 juta dan mungkin hari lebih rasanya belum yang informal dan sebagainya. Saya bisa membayangkan ya bahwa mereka kerja formal itu gaji sebulan buat kehidupan sebulan ya.
sepertiga buat makan, sepertiga buat cicil rumah, sepertiga buat buat mungkin ke kantor, transport dan lain-lain. Dengan pandemi mungkin mereka nggak nyicil lagi, lalu juga nggak akan ke kantor lagi, ya. Tapi artinya sebulan di PHK kalau dia nggak mendapat pesangon itu buat 3 bulan. Nah kalau kita hitung dia mungkin mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, atau April, Mei, Juni, mungkin Juli ini ya mungkin udah nggak punya uang ya, kalau susah juga itu. Lalu bantuan-bantuan ini kita dengar sendiri keluhan Pak Presiden seperti itu. Jadi risau juga sebetulnya pada saat ini. Nah jadi kembali lagi yang kita sayangkan ya bahwa apa yang dicanangkan Presiden ya berjalan ke bawahnya, dan kita juga UMKM merasa itu. Dan memang banyak kelemahan yang kita rasa sekali itu. Akibatnya sepertinya ya kalau kita lihat ya di UMKM ini untuk sementara hari ini memang sebagian macet, sebagian sementara direstro hidup lagi. Ya, mungkin sebagian lagi akan berjalan kalau memang dia mempunyai cadangan yang agak banyak atau memang bisa menjual aset yang itu susah juga. Jadi saya punya keyakinan termasuk diri saya mungkin 1 bulan, 2-3 bulan ini termasuk kelompok yang kedua, jadi akan macet lagi gitu. Jadi sebagian memang sudah macet, nggak boleh restro, sebagian restro seperti saya dan akan macet, sebagian mungkin yang masih punya dana ya bisa terus sampai kapan nunggu dalam yang lain. Dan ini dilema tentunya. Jadi rasanya memang akhirnya saya berharap dan saya juga mencoba ya, mengoptimalisasi ya apa yang ada pada diri kita. Aset yang bisa saya jual, saya siapkan fresh money, ya jual dengan segala macam diskon yang penting kita pegang itu sambil menunggu kebijakan atau perkembangan lebih lanjut. Apalagi kalau kita dengar tadi Pak Faisal atau juga kita dengar dari yang lain juga bahwa pandemi ini kan nggak jelas sampai kapan. Ya, ngomong hari ini pada masa ini masanya sampai kapan, apakah sebulan, setahun, kita nggak tahu, apa 2 tahun. Jadi kita harus memang menabung, ya harus menabung yang baik dan mulai juga kalau memang saya juga melihat hal-hal peluang yang baru. Ya pada saat ini kita tahu ya banyak peluang barangkali walaupun pandemi saat PSBB ya kayak usaha-usaha hotel, usaha pariwisata, usaha makanan, stop dan segala macam, mungkin kesehatan yang jalan. Tapi saat ini yang pemerintah setengah-setengah nekat ini ya tentunya masih bisa berjalan. Nah, mungkin kita juga mulai melihat peluang-peluang itu, berlari ke itu. Ya, barangkali bisa mulai pikirin, jangan juga memegangin dan atau memikirkan hal yang ada yang memang nggak jalan yang pihak kita. Itu disiapkan aja, disimpan, kalau bisa dilebur, dijual, bisa jadi aset. Kita mulai itu yang baru. Ya, kita mencoba melihat mengarungi dalam 1 tahun ini dengan apa yang ada dan mulai yang baru. Saya pun lagi berpikir apa saya mau jualan masker, kali itu jualan apa, saya lagi berpikir bagaimana cara itu bisa survive ya apapun. Tentu banyak sekali peluang. Apa kita jual hand sanitizer atau apa sih kita nggak tahu, banyak alat kesehatan, makanan dan lain juga, resto si Pak Faisal bilang tadi, sampai anak-anak saya juga pintar makan itu seperti Pak Faisal juga. Jadi ada siklus kecil komunitas, mereka saling berinteraksi ya. Saya pikir jadi lucu juga dan jadi ya repot juga akhirnya. Ya nggak jelas di urusannya. Nah lalu yang saya risau tadi mungkin ke depan setelah itu, mungkin Pak Faisal lebih tahu Mas Agus. Kalau memang ini kejadian seperti ini menurun terus, kalaupun pemerintah ada uang sulit menyalurkan, ini kan masalahnya yang menjerit ini perut sebetulnya. Saya takut juga masyarakat ini kalau perut ya ke lapangan ya susah juga urusannya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu, ini kan kita hancur betul. Bagaimana mulai dengan yang baru. Pasti harapan kita dengar ini ada kredit baru UMKM. Gimana kredit baru? Apa yang kita mau minta kredit baru? Ya usaha kita udah hancur. Kayak saya minta kredit, kalaupun ada plafon dari UMKM itu dari pemerintah berapa puluh triliun itu, apa yang saya mau tahu dari pemerintah? Ya paling itu yang saya bilang tadi, kita mulai betul-betul pola baru kali, udah mulai berpikir ya seperti juga janji-janji pemerintah lah, itu UMKM menjanjikan mereka jadi akan coba
belanja UMKM ini masuk ke dalam diikut sertakan di dalam belanja pemerintah. Jadi mungkin udah usaha mulai jadi supplier pemerintah, sembako, masker, udah mulai harus ke sana. Jadi kita harus ikut dalam pemerintah, tender istilah dalam pemerintah, kita menjadi dalam pemerintah, karena itu yang pasti ada duit. Ya itu kalau mau buka peluang baru ke situ. Cuman memang saya rada takut juga itu, dulu zaman saya masih muda, saya begitu dalam pemerintah, takut ditangkap bukan apa-apa ini. Terus hati-hati, ada KPK dan segala macam, karena kita yang nggak kebal aja takut, yang kebal aja udah ada jelas undang-undang Perpu takut nih jalanin sampai hari ini kan, pakai presiden marah-marah, apalagi kita yang nggak kebal kan. Jadi ini juga dilema juga. Ini yang kita nggak ngerti, atau pemerintah ini bagaimana membuka kepada masyarakat supaya ini semua terbuka, semua care, semua yang memahami. Jadi apapun yang dilakukan bersama pemerintah rakyat, bisa jalan. Kalau ini kan saling tuduh, saling curiga, saling ini, jadi kita jadi sah. Buat kita yang penting sebelum saya hari ini bagaimana cara kita bisa menabung sebanyak dengan coba usaha dulu. Saran saya memang saya juga udah melirik juga mungkin program pemerintah yang memang uangnya ada, ikut tender di pemerintah apapun, masker kalau terkait buka resto segala macam, ya itu sambil menunggu ini normal. Ya nggak usah khawatir kalau kita punya aset normal, ya supaya aset kita jangan jual semua, pada saat normal kita akan bergerak lagi. Ya, nah cuman ya kita nggak tahu, mudah-mudahan pasca pandemi ya ini kita nggak hancur, masih bisa bergerak apapun. Mungkin itu Mas Agus dan saudara Gus sekalian yang bisa saya sampaikan. Dikurangnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad Zakaria, menambah wawasan, semakin memperluas pandangan kita. Ternyata kalau tadi mungkin cerahnya agak berkurang, sekarang mungkin mendungnya yang bertambah. Jadi ternyata karena peran dari Pak Fuad Zakaria semakin memperlihatkan kepada kita memang dari dulu kita punya masalah yang serius dengan UMKM. Karena UMKM ini ternyata dari dulu sampai sekarang usaha naik kelas. Ya perpindahannya horizontal aja, vertikalnya agak sulit. Ya tadi yang seperti yang Pak Faisal bilang bahwa yang di atasnya oligarki semua, sehingga akan sangat sulit ditembus gitu. Jadi memang pemerintah harus menyediakan sarana untuk menyiapkan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Nah, ini mungkin saya sangat gembira sekali karena ini muncul dari pembesar partai, sehingga mungkin bisa menjadi intermediator kepada pemerintah, menyambung lidah rakyat bahwa ada yang salah di negeri ini gitu ya. Tadi Pak Fuad bilang berapa kali ada ironi, ada dilema bahwa di lapangan itu ternyata tidak seperti yang dibilang oleh pemerintah. 5 skema itu mungkin efektivitasnya sekarang ya mungkin perlu didorong supaya lebih efektif lagi. Benar nggak itu bisa efektif dalam tataran implementatif di lapangan? Nah, saran dari Pak Fuad tadi bahwa untuk masa pandemi ini strategi yang paling utama sekarang ini adalah bertahan. Ya mungkin sekarang juga sudah banyak ya Pak untuk yang teman-teman yang mantap gitu ya, makan tabungan, dan kalau bisa pengusaha-pengusaha yang bisa untuk switching asetnya dari aset yang tidak bergerak menjadi aset bergerak, sehingga bisa dipergunakan untuk survive, bertahan di era pandemi ini sampai ya walaupun kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, paling tidak harapan itu pasti selalu ada, sehingga ketika saatnya tiba, ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa start seperti busur gitu. Jadi kita mundur terlebih dahulu beberapa langkah, tapi kita akan melesat jauh ke depan. Mungkin seperti itu, kita akan mendalami lebih jauh, kita akan diskusikan lebih jauh bagaimana strategi yang implementatif di lapangan, dan bagaimana menaikkan UMKM, kualitas UMKM. Kalau yang harapan besar kita adalah bagaimana UMKM itu bisa naik kelas, ultra mikro, ke menengah, ke kecil, ke menengah, dan sampai ke besar kalau bisa. Nah, untuk yang sesi pertama ini, saya buka untuk 3 penanya, tetapi karena waktunya terbatas, saya sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian, saya kasih waktu maksimal 2,5 menit. Jadi saya harapkan langsung to the point ke inti pertanyaannya kepada siapa, dan Bapak Ibu silakan menyebutkan namanya. Oke, ada Bapak Suyanto, kemudian siapa lagi? Pak W.S. Pramono, masih ada? Ya. Satu lagi. Siapa? Pak Sam Spartan. Ya. Oke. Saya buka untuk 3 orang yang penanya tadi.
Bapak Suyanto, Pak Haji Suyanto SH, Pak Wes Pramono, dan Pak Sam Spartan. Mas Samsurjal, tolong dibuka untuk mikrofonnya. Terima kasih. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Haji Suyanto, waktu tolong silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya buat Bapak Profesor Faisal. Saya sangat tertarik dengan apa yang telah disampaikan berkaitan dengan kondisi-kondisi yang real. Tadi telah dipaparkan secara update data-data menyangkut ekonomi mikro. Saya kebetulan tinggal di daerah home industry, terutama home industry batik, kue-kue, dan sendal. Di sekitar itu saya tinggal. Jadi saya lihat sekali secara praktis bagaimana kelimpungannya para pelaku ekonomi mikro. Ini ada kaitannya dengan tempat saya kerja. Saya sebagai komisaris BPR itu lihat LDR-nya naik. Tapi kemudian kita lihat berdampak pada equity yang berkurang, melemah. Equity-nya melemah karena kita memberikan kredit, tetapi kita tidak bisa back masalah, jangankan katakanlah jasa, pokok pun tidak kembali. Mengakibatkan BPR tidak bisa ekspansi, tidak bisa tumbuh secara sehat. Pertama yang saya sampaikan, solusi apa ketika usaha mikro itu yang padat karyawan atau padat kerja akibat social distancing itu menjadi semakin lemah dan terpuruk. Efeknya dia tidak bisa bayar karyawan, tidak bisa bayar cicilan ke BPR. Ya akhirnya terus menerus dia mencoba mengalihkan usaha. Sedangkan usaha baru itu pasti diperlukan sebuah pembelajaran, sebuah penyesuaian, dan akhirnya lebih terpuruk lagi. Walaupun memang pada posisi pandemi ini ada peluang-peluang, tapi peluang ini terlalu kecil menurut saya di kampung, terlalu kecil. Akhirnya sekarang banyak cenderung pengusaha mikro yang tutup usaha. Tutup usaha ini berefek pada BPR yang sebagai mitra ekonomi mikro. Nah, saya pertanyakan, tadi Pak Profesor tidak begitu kental menyinggung masalah kebijakan pemerintah yang populer, yang lebih populis. Saya melihat Pak Faisal ini kan notabene-nya ada indeks ya, kapasitasnya juga tinggi. Saya tanya, kontribusi apa yang diberikan oleh indeks kepada pemerintah hingga pemerintah mau berpihak lebih kepada pengusaha atau pelaku ekonomi mikro? Itu untuk Pak Faisal ya. Sejauh ini kan pemerintah cenderung tidak berpihak kepada pelaku ekonomi mikro, tidak berpihak. Artinya tidak ada regulasi yang kuat untuk memprotek pelaku ekonomi mikro, tidak ada. Kita tidak melihat regulasi benar, tidak ada. Saya berharap pemangku kepentingan dimanapun ingin ada yang lebih real kepada pemerintah, memberikan sesuatu yang lebih protek kepada pelaku ekonomi mikro. Kemudian kepada Pak Fuad Zakaria sebagai petinggi partai, eksekutif partai, saya ingin berharap kira-kira follow up-nya apa ya Pak setelah Bapak melakukan sesuatu yang sangat bagus, seminar seperti ini, follow up ke bawahnya gimana nih? Artinya bagaimana para pengurus partai bisa bertindak visioner, bisa melakukan upaya-upaya ekonomi hingga pemberdayaan ekonomi melalui partai itu bisa backup partai, tidak harus merepotkan DPW maupun DPP, tapi DPC ini bisa lebih mandiri ya Pak. Kami harapkan ada peran-peran yang lebih realistis daripada DPP. Saya kira cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Suyanto atas pertanyaannya. Pak Wes Pramono, silakan singkat dan padat pertanyaannya. Pak Wes Pramono belum di-unmute. Ya, silakan. Suaranya masih belum terdengar, Pak Pramono. Barangkali Pak Unang Muhsin ya, Raisen. Silakan. Oh. Pak Pramono sudah bisa?
Ya, silakan Pak Pramono. Pak Pramono bisa dengar? Kalau belum bisa, mungkin Pak Pramono saya geser ke ketiga. Yang keduanya sambil menunggu Pak Pramono, saya kasih kesempatan ke yang ketiga tadi, Pak Sam. Pak Sam? Ya. Ya, Pak Sam silakan. Singkat dan padat. Oke. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sam dari Garut. Saya sangat menyambut baik tentang wacana hari ini yang diadakan oleh PBB. Kenapa? Karena isu ekonomi adalah salah satu ekonomi yang sangat menjadi perhatian utama di masyarakat. Namun sayang isu ini tidak mampu ditangkap baik oleh partai-partai Islam. Oleh karena itu saya berharap PBB mampu bergelut, survive, berjuang terus di isu-isu ekonomi ini. Nah, pertanyaannya untuk kedua orang panelis, yang pertama, tadi kan Pak Faisal udah menggambarkan angka-angka atau fakta-fakta yang selama ini ada. Saya butuh ramalan dari Pak Faisal dan Pak Fuad. 6 bulan ke depan sebetulnya apa yang akan terjadi nih dengan situasi negara kita ini, ekonomi kita. Terus yang kedua, khususnya untuk Pak Fuad, tadi di narasi awal, artinya 2018 itu kita sudah parah. Artinya para pelaku ekonomi sudah berjalan dari 2018 itu menuju jurang gitu loh. Jadi ketika ada COVID, seolah-olah di tepi jurang ada gempa ya jatuh gitu. Apakah betul posisinya seolah-olah tidak semestinya atau tidak elok kita menyalahkan sepenuhnya kepada COVID-19 gitu ya. Karena dari 2018 kita sudah berjalan menuju jurang. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sam atas pertanyaannya. Oke, Pak Pramono, apakah sudah bisa? Pak Pramono, silakan. Belum. Ya, Pak Pramono. Sepertinya tidak bisa ya. Oke, silakan. Ada yang lain, satu orang lagi. Pak Unang. Iya. Pak Unang mau nggak? Silakan. Mohon maaf Pak Pramono ya. Ini yang masuk siapa? Oke. Boleh silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bisa berpartisipasinya dalam webinar ini. Ada dua hal mungkin yang digarisbawahi. Yang pertama yang disampaikan sama Pak Faisal ya, soal polisi pemerintah khususnya Pak Jokowi atau Pak Presiden kita. Justru kalau Muda sendiri mengapresiasi apa yang sampai secara di hadapan publik Pak Jokowi merasa kesal sama bawahannya atau para menterinya. Tapi di lain pihak para menteri juga itu dalam hal proteksi secara polisi mereka justru sangat baik dalam kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dalam hal mitigasi COVID-19 ini ya, daripada penyerapan anggarannya hanya seperti dulu cuman diawur-awur dan tidak tepat sasaran, justru lebih diminimalisir. Makanya dalam hal penyerapan anggaran untuk COVID-19 itu cukup hati-hati para menteri, apalagi dalam hal penyerapannya itu sendiri.
Yang kedua mungkin untuk Pak Fuad ya, sebagai bidang Ekov di PBB, menunggu sekali nih kita dari bawah, mulai dari tingkat DPC kaitan dengan pemberdayaan kelembagaan ini ya. Langkah-langkah apa saja dari dari Pak Fuad sendiri untuk bisa membangun pemberdayaan di bidang KUKM ini sampai ke tingkat bawah, baik itu dari tingkat DPW, DPC, bahkan sampai tingkat PSC itu sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Onang atas pertanyaannya. Baik, langsung saja mungkin ya untuk pertanyaan pertama dari Pak Suyanto, kemudian Pak Sam dan Pak Onang. Saya langsung ke Pak Faisal terlebih dahulu untuk menjawab Pak Suyanto. Silakan Pak Faisal. Ya, Mas Adi Suyanto, yang maksudnya berangkat tadi Indef ya, Mas Agus ya. Indef, sejelek-jeleknya Indef yang suaranya paling nyaring dibandingkan dengan yang lain. Itu termasuk sang moderator ini menyampaikan gagasan-gagasannya secara terbuka. Kalau saya tidak salah, kita juga pernah melakukan webinar khusus untuk UMKM kan. Jadi percayalah, hati kami, komitmen kami adalah buat dengan publik, terutama kelompok-kelompok yang rentan ya, vulnerable. Saran sudah banyak sekali ya. Kita praktis kalau dulu hampir tiap 2 minggu ya menyampaikan saran, tapi saran kita sampaikan lewat publik. Jadi dan ada, alhamdulillah, bukan ada ya, cukup banyak teman-teman Indef itu yang dalam tanda petik ya baik menyusup kemana-mana. Jadi ada di KSP juga ada, sebelumnya di staf khusus presiden, di partai-partai banyak sekali sebagai tenaga ahli, di badan anggaran, di kemarin saya di DPD ada juga gitu. Jadi insya Allah kita suarakan terus. Kemudian Pak Sam dari Garut, betul sekali, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Fuad. Pak Fuad kan merasakan sehari-hari ya, denyut ekonomi itu menurun apa meningkat gitu. Nah, saya konfirmasi saja dengan data ya. Jadi 5 tahun terakhir ini ekonomi kita memang terus melambat ya, termasuk tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhannya 5,0 dibandingkan dengan 5,2 tahun sebelumnya 2018. Tax ratio, kemampuan pemerintah menarik pajak juga turun dari 10,2 jadi 9,8%. Artinya ya kalau ekonomi susah ya bayar pajaknya juga seret. Kemudian tadi saya katakan industri triwulan 1 tahun ini dari 14 jenis yang minus 8. Tapi tahun lalu pun sudah banyak 7. Ya, tidak pernah terjadi separuh dari 14 jenis industri itu mengalami kemerosotan atau pertumbuhan negatif. Ekspor impor defisit ya. Pertumbuhan ekspor minus. Jadi sudah minus ekspor ini dari positif 6,7 2018 menjadi minus 6,9. Impor juga begitu. Penjualan sepeda motor anjlok, pertumbuhannya dari 8,4 menjadi 1,6. Mobil minus, sudah minus mobil. 6,9 2018, tahun lalu minus 10,5. Ya, perdagangan mengalami defisit, jadi lebih banyak impor daripada ekspor. Turis, pertumbuhannya anjlok dari 12% ke 1,9% saja. Ya. Utang yang naik adalah utang. Utang, ICOR naik. Saya baru nulis di blog saya, pasti warning banget gitu. Ekonomi zaman Jokowi ini namanya ekonomi boros gitu. Semua serba boros, itu tambah parah. Jadi
melanggar sunatullah, melanggar surat Yusuf ayat 43 atau ayat 43 sampai 53. Nah inilah konsekuensi dari kita melanggar sunatullah. Nah, saya tuh berharap teman-teman Partai Islam itu membumikan ajaran-ajaran ilahi di dalam perumusan kebijakan gitu. Jadi siapa lagi? Kan itu jelas ya, kata Nabi Yusuf, ya wahyu dari Tuhan ya. Umat Fir'aun, rajanya Fir'aun, kalau kamu sedang panen bagus, sedang dapat bonus besar, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Karena ada siklus tahunan, itu sunatullah itu. 7 tahun lagi akan paceklik. Sehingga kalau paceklik tiba seperti sekarang, kita tidak gelagapan. Nah inilah konsekuensi kita gelagapan, karena melanggar sunatullah. IHSG juga turun, pertumbuhan kredit juga turun, jadi sudah hampir paripurna ini. COVID jadi semacam apa ya, kambing hitam, sehingga kelemahan-kelemahan pemerintah selama ini dibenamkan ke COVID gitu. Jadi saya setuju sekali, datanya tinggal diminta ke Mas Agus saja. Pak Unang, pertanyaannya apa ya tadi? Pak Jokowi kesel, menteri-menterinya hati-hati. Oke. Karena apa? Karena kita tidak mencanangkan darurat perang. Ini kan musuhnya susah, tapi tidak mencanangkan darurat perang. Tidak menunjuk siapa komandan perangnya. Kita tidak tahu apa Luhut, apa Budi Karya, atau Jokowi, atau Menteri Kesehatan, atau Ketua Gugus Tugas, tidak tahu. Padahal dibutuhkan strategi perang semesta, karena dia ada di mana-mana kan. Nah, Perpu itu apa? Perpu itu untuk melindungi sektor keuangan. Jadi sedihnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu adalah penyelamatan sektor keuangan yang kinerjanya masih bagus. Yang saya tunjukkan tadi itu ada 3 sektor yang tumbuhannya masih naik. Yang tertinggi kenaikannya adalah sektor keuangan. Tapi itu yang diselamatkan, bukan rakyat yang diselamatkan, bukan. Jadi Perpu ini sesat, tapi anggota DPR nje aja. Jadi nje pak, apa mau bapak, nje pak, kejurang, ya anggota DPR juga kejurang lah bersama. Nah, jadi repot ini, kehilangan roh ya DPR itu untuk check and balances. Jadi mengiyakan saja. Saya diskusi dengan teman-teman DPR kritis-kritis, tapi mereka bilang kalau ketua umum udah bilang A, ya kita harus ikut bang. Ya, jadi suasananya jadi repot. Itu barangkali yang oleh karena itu kalau kita betul-betul ingin memerangi virus ini, jelas panglima perangnya siapa. Nah, konyolnya lagi yang kedua, anggaran pertahanan itu Kementerian Pertahanan paling tinggi, bukan Kementerian UKM. Kementerian UKM itu Koperasi dan UKM 1 triliun juga enggak. Tapi Kementerian Pertahanan satu-satunya kementerian yang di atas 100 triliun anggarannya. Jadi mau beli peluru kendali melawan virus kan enggak bisa. Ya, jadi inilah 6 bulan ke depan tuh kira-kira seperti apa akan mencapai puncaknya. Jadi sekarang Juni ya, Juni, Desember, nah itu puncaknya, puncak masalah kita. Pada waktu itu pada waktu itu UKM semakin banyak yang berguguran ya, karena tadi kalau kita lihat pemetaannya UKM-nya paling banyak di perdagangan yang paling terdampak gitu. Nomor 2 di sektor hotel dan restoran, bukan hotel dan restoran lah ya,
kalau si mikro dan kecil kan bukan restoran, namanya makan minum aja, usaha makan minum. Nah itu yang kecil, yang banyak juga. Dan ketiga transportasi itu, ya, Gojek lah, ojek online lah, macam-macam, beca, macam-macam, mikrolet dan sebagainya itu. Nah jadi saya juga tidak ingin terjadi. Namun kalau melihat dari gambaran Mei saja, jumlah penganggur naik 3 juta per Mei saja dibandingkan dengan Februari ya. Februari itu masih 7 juta orang menganggur, sekarang sudah di atas 10 juta. Saya perkirakan bulan Agustus akan sampai kira-kira 13 sampai 15 juta. Nah, 13 sampai 15 juta itu dengan definisi yang sangat longgar. Jadi, kalau saya dalam seminggu bekerja 1 jam saja, saya sudah tidak masuk penganggur. Jadi, walaupun saya tidak penganggur di catatan statistik, tapi sebetulnya saya 3/4 menganggur atau setengah menganggur. Nah, tatkala tangisan saudara-saudara kita itu sudah berhenti karena air matanya kering, apapun akan mereka lakukan untuk survival. Itu yang saya tidak ingin. Oleh karena itu, ayo kita dorong pemerintah ini benar-benar gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Presiden jangan ngeluh ke rakyat ya. Dia sudah tahu mana yang nggak benar. Dari dulu kita udah bilang Terawan itu bangsat, Terawan itu begundal, ya, malpraktek, ya, meremehkan apa, tapi tidak dipecat-pecat juga ya, sudah serah gitu. Jadi semua kewenangan ada kepada Pak Jokowi. Kenapa dia keluarkan Perpu menyelamatkan sektor keuangan, bukan Perpu menyelamatkan rakyat? Ya. Jadi ini udah kebalik-balik menurut saya, dan harus diingatkan. Saya secara pribadi mendukung Jokowi, tapi kita tidak boleh jadi kambing conge. Ya. Wah, kenapa Faisal pilih Jokowi gitu? Itu urusan lain. Kita harus rawat demokrasi ini. Saya rasa itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Faisal. Ternyata dalam 6 bulan ke depan sepertinya kita akan menghadapi puncaknya malah, sehingga mungkin harus lebih kencang lagi ikat pinggangnya. Selanjutnya untuk Pak Fuan, waktu kami persilakan. Ya, saya menambahkan, artinya saya sekaligus menjawab Pak Samuel 6 bulan ke depan ini rasanya apa yang dipaparkan Pak Faisal itu sangat betul, karena seperti saya uraikan juga tadi bahwa andai kata mereka PHK sekarang, kalaupun dia dapat pesangon, ya paling kelipatan 3 bulan. Jadi barangkali kalau sama 2 bulan ya mungkin Desember udah habis jatahnya kan. Dan yang misalnya bisa ditunjukkan bansos segala macam, kita lihat jadi ketika pemerintah seperti itu pejabat ini takutlah sekarang ini. Ya kalau kita bilang menteri banyak kejadian kan, menteri ini gampang juga ditangkap, jadi nggak ada kebal. Okay. Lalu kalau bawahnya melaksanakan dirjen, apalagi dirjen, dia pikir ya saya punya teman juga dia berbicara dengan saya dipecat hari ini lah daripada saya ditangkap kemudian. Jadi dengan perpu atau undang-undang yang tadi sudah sebutkan nomor 2020 itu masih meragukan pelaksanaannya sendiri. Menteri apalagi tingkat di bawah nggak peduli, sehingga memang terjadi kelambatan. Inilah yang mengakibatkan jadi stagnan, dan itu membahayakan memang yang tadi bahwa ini akan terakumulasi di Desember ini. Kalau sudah perut kosong ya akan bicara di lapangan ini membuktikan. Jadi akhirnya saya juga masuk menjawab pertanyaan Pak Suyanto, saya suka undang. Jadi bagaimana ke depan? Ya, kita harus ya dari sekarang lah kita coba menabung. Itu bahaya itu kalau kita nggak menabung dari sekarang, menurut saya juga bermanuver lah dengan apa yang ada sekarang, mungkin kegiatan-kegiatan mau di pemerintahan bisa ataupun mandiri, kita buka suatu usaha yang tadi saya sebutkan tadi, dan itu penting.
Dan buat partai PBB sebetulnya kita udah punya program sebelum krisis ini untuk bagaimana menggerakkan ekonomi sampai tingkat bawah. Karena saudaraku sekalian juga memang yang dari partai itu, oke, ini azan ya, kita azan masuk ya, publik sebentar Pak Agus. Baik Pak, kita break sebentar, mendengarkan azan terlebih dahulu. Baik Bapak, silakan dilanjut. Ya, saya ulang sedikit yang Pak Sam ya, bahwa 2018 kita sudah memang merasa sudah defisit, itu betul sekali. Saya merasakan itu. Tadi Pak Faisal juga sudah memaparkan lebih dan analisa yang lebih tajam lagi bahwa memang itu sebetulnya itu mungkin dari 5 tahun lalu sudah mulai go down, tapi 2 tahun itu terasa sekali, dan tahun terakhir itu kita parah sekali menurut saya, dimaksanya di Pilpres. Jadi rasanya mungkin Pak Faisal juga lebih tahu ini bahwa kalaupun nggak ada pandemi juga kayaknya kita krisis kayak gini. Jadi sulit untuk mengangkat. Kalau saya lihat itu jadi logika sederhana, karena saya pedagang, saya pikir kalau saya jualan selalu defisit, terus mengatasi itu bayar utang dan untuk operasional utang terus utang tambah banyak seperti tadi Tuan Pak Suyanto, akhirnya aset saya habis kegerus ya, boro-boro mau bayar bunga pokok juga udah hilang. Dan itu negara juga kayaknya seperti itu. Jadi saya pikir ya atau kok jadi seperti ini. jadi memang ini momen yang pas, itu pandemi ya, buat orang-orang yang memang nggak pas atau memang selalu melangkah, pandemi ini enak betul jadi hitam. jadi semua kan pandemi. Ya itu memang saya praktisi juga melihat dan mengalami itu. Jadi saya yakin betul bahwa kalau nggak ini juga kita punya masalah besar dengan utang yang lumpuh seperti itu. Lalu buat tadi saya lanjutkan, teman-teman PBB, memang kita sudah punya program di Ekop sebelum pandemi ini bagaimana membenahikan ekonomi tingkat bawah. Karena saya berharap pengalaman saya waktu saya di Media Hanura, sekitar Lipan, ini nggak bisa lah kita berpolitik ya, ideologis dibicarain tapi sementara nggak punya gizi. Jadi bagaimana caranya, harapan saya malah teman-teman itu terutama pengurus, jadi kalau ke partai itu ya harusnya udah nyumbang uang ke partai itu. Ya, jangan cari uang dari partai, jadi coba punya usaha, coba partai coba menggerakkan ini supaya teman-teman sampai anggota, malah masyarakat seputar kita lah, supaya juga orang simpatik dengan kita bangun usaha ya, yang akhirnya bisa terbangun itu ada income kita, dan kelebihan income itu untuk partai. Jangan artinya uang partai uang pas-pasan ditaruh ke partai ya, nanti di rumah marah, atau sebaliknya cari dari partai itu yang bikin rusak partai. Yang terjadi kan seperti itu, cari kekuasaan, cari uang dari partai. Yang terjadi DPR kan seperti itu akhirnya. Jadi mudah-mudahan nggak, kita sudah kuat baru berpartai, itu harusnya seperti itu. Jangan cari uang dari partai, itu prinsip kalau boleh. Karena pasti akan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada. Nah, itu kita memang ada program digital marketing, jadi bisnis online yang kita akan sinergikan dari mulai di PAC ya, PAC sampai tingkat TPP. Nanti mungkin ya walaupun COVID, kita lihat dulu kita bisa mulai untuk rapat dengan Zoom ini. Kita coba nanti kajian bersama tentang itu. Mudah-mudahan bisa berjalan. Karena sebetulnya saya lihat juga ada hikmahnya lah ini COVID ini, bahwa kita bisa bekerja lebih efektif ya dengan di rumah seperti ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang kita bisa jangkau. Dan memang sekarang kita nggak semua online kan. Ini kita kasihkan online, tapi atau untungnya dibawa keluar yang kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahin, insya Allah dalam waktu secepatnya. Jadi PBB nanti di PP kita akan coba kita akan coba kaji bersama nanti dengan sampai ke tingkat PAC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faisal, Pak Fuad. Walaupun waktu sudah habis, apakah saya bisa minta izin, karena tadi sudah janji di awal, ingin membacakan ada satu pertanyaan dari yang di chat. Karena tadi sudah janji akan membacakan pertanyaan yang di chat, ternyata ada satu dari Bu Farliani Bermawi, Wakil Sekjen Kompartemen Ekop. Mohon izin ya Pak Faisal, satu pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk bisa mengangkat UMKM di era revolusi industri 4.0 ditambah dengan pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini? Itu aja sih pertanyaannya Pak Faisal dan Pak Fuad. Silakan Pak Faisal dulu.
pertanyaannya ringkas tapi jawabannya susah. Jadi kembali kalau kita tapis ya gitu, kita tapis, tidak semua kita bisa angkat. Jadi omong kosong kalau kita bisa mengangkat semua. Ibaratnya menggarami laut itu, coba anggaran Kementerian UKM itu nggak sampai 1 triliun. Katanya ada kredit 129 triliun, tapi perbankannya bisnis as usual. Kalau tidak visible ya tidak disalurkan gitu ya. Nah kemudian sebagian besar dari UMKM itu tidak punya akses ke bank karena badan usahanya juga tidak ada. Bawa ke situ juga mau apa? Nah kalau saya coba untuk fokus, misalnya nih ya, PBB kalau saya tidak salah kan dulu dapat kursi di Jawa Barat tuh di mana ya, di Cianjur atau di mana? Jadi ada basis pertaniannya. Nah di desa ini tidak ada yang ngurus, Nah jeruk inilah yang diambil oleh PBB. Saya ini ya siapa tahu teman-teman tertarik gitu. Nah kemudian tidak mungkin petani itu bisa survive kan. UMKM ini sebagian besar itu petani. Jadi kalau petaninya dikeluarkan sebetulnya UMKM itu tidak sebanyak 63 juta gitu. Mungkin cuma separuhnya. Nah petani itu jam kerjanya terbatas. Karena waktu nanam, kemudian waktu panen, ya paling mupuk-mupuk begitu. Sehingga ya, jam kerjanya 1 tahun barangkali cuma 100 hari. Itu pun 100 hari tidak dari jam 8 sampai jam 4 seperti kita di kantor. Jadi cara untuk mengangkat nasib petani kita yang jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian kan masih paling tinggi. Kalau saya tidak salah ya, masih paling tinggi. 30% pekerja kita itu di sektor pertanian. Nah itu sekaligus mengangkat petani, mengurangi defisit pangan, karena kita itu 60% sayur yang kita impor itu dari Cina. 65% bahkan. Ini kan bahaya. Bukan China-nya ya, bukan sama sekali, kita tidak rasialis, tapi ketergantungan pada satu negara. Nah, apa yang bisa mengangkat harkat dan derajat petani itu adalah meningkatkan jam kerjanya. Dengan cara apa? Oke, seraya dia 100 hari bekerja, 200 hari lainnya itu melakukan kegiatan industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna. Insya Allah petani kita sejahtera. Kedua, itu saya diajarkan oleh guru saya ya pada tahun 80, Profesor Sarbini Sumawinata itu, mertuanya Hadiman Siregar itu. Dia membekas sampai sekarang di saya dan tetap relevan buat kita sekarang. Nah, kedua, petani itu sekarang nasibnya nelongso. Kenapa? Karena dia sudah berproduksi. Misalnya nih yang petani berhasil yang agak lumayan, dia berproduksi, dia dapat nabung, tabungannya ditaruh di BRI, oleh BRI uangnya dibawa ke kota bikin jalan tol. Nah jadi harus ada lembaga keuangan, entah Baitul Mal wa Tanwin atau apalah namanya, BPR ya, yang memungkinkan sumber daya di desa itu tidak lari ke kota. Justru harusnya kan sumber daya kota larinya ke desa. Itu kedua. Ketiga, mereka masih cash basis. Oleh karena itulah teknologi 4.0
membuat mereka jadi punya akses ke perbankan, bukan ke perbankan, lembaga keuangan, ya perbankan sih nggak bisa kita suruh-suruh lah, lembaga keuangan agar mereka punya akses terhadap pembiayaan. Keempat yang tidak kalah pentingnya adalah kalau petani yang rata-rata pemilikan lahannya 0,3 hektar, ya kapan bisa beli Fortuner, kapan bisa beli Mercedes, nggak bakal kan. Nah oleh karena itu disinilah kekuatan partai itu, himpun 1.000 petani di satu kecamatan, beli pupuk bareng-bareng, kemudian pasarkan bareng-bareng. Selama ini mereka pasarkannya pakai kort, harganya mahal, sekarang pakai truk karena sudah dihimpun dari berbagai petani yang katakanlah minimum 1.000 itu. Nah, yang terakhir adalah kalau sekarang kan petani panen sengsara, paceklik sengsara, panen harga jatuh. Contohnya cabai, kita itu mengimpor cabai dari Cina. Cina itu 4 musim, pasti produktivitasnya kalah dengan kita. Tapi kenapa? Sepanjang tahun kita itu surplus sebetulnya dibandingkan dengan cabai ya. Produksi kita lebih sepanjang tahun dibandingkan dengan kebutuhan. Tapi karena gampang busuk ini cabai, maka waktu panen ya terpaksa dijual juga walaupun harganya rendah. Oleh karena itu muncullah industrialisasi pedesaan untuk mengolah cabai itu menjadi cabai yang sudah diulek pakai teknologi sederhana kan, atau cabainya dijadikan bubuk cabai yang pedasnya 3 kalah dengan cabai yang segar, sehingga waktu panen raya tidak semua hasil panen itu lemparkan ke pasar yang udah pasti harganya jatuh, tapi sebagian diolah sehingga pasokan cabai itu stabil, harga cabai stabil, konsumen senang, produsen senang. Untuk itu habis di order ini dijadikan bubuk cabai itu, injak para konglomerat itu untuk beli cabai dari hasil industri petani itu, jangan lagi mereka ngimpor dari Cina. Kalau enggak, ya udahlah, kita boikot aja produknya kan gitu. Kalau perjuangan umat kan ya enggak. Saya itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Pertanyaannya pendek, jawabannya sangat komprehensif dan panjang. Pak Fuad Zakaria ada yang ditambahkan? Silakan Pak Fuad. Mungkin itu aja. Sekali lagi mungkin saya himbau buat saudaraku semuanya di daerah. Ini banyak hal yang bisa kita ambil dari Pak Faisal ini. Jadi mungkin kita coba, apalagi yang terakhir ini menarik sekali. Saya terinspirasi, mudah-mudahan Pak Faisal ini bisa buat PBB. Nanti kita coba terapkan. Apalagi bawa UMKM atau itu yang memang di desa-desa pertanian, ini juga malah nggak kepikiran. Misalnya baru saya dapat masukan yang baru, kita coba nanti ya rekan-rekan sekalian. Saya berharap dari daerah-daerah beri masukan kepada kita juga, ada potensi apa nanti kita coba sinergikan, kita bikin program bersama seperti yang salah satu yang dikatakan Pak Faisal tadi. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Faisal sebelumnya, Mas Agus dan semua saudaraku, Pak Ali Imran, siapa yang kelihatannya semua, Pak Irfan dan lain-lain ya, Fariani ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Faisal Basri, Pak Fuad Zakaria yang telah memberikan sharing ilmunya dan pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Akhirnya kesimpulannya saya kira pasti Bapak Ibu sekalian juga sudah mencatat, bukan karena kita nggak ingin cepat berpisah, tapi memang karena waktunya juga sudah lebih sebenarnya ya. Jadi saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Faisal dan Pak Fuad Zakaria dan seluruh teman-teman dari DPP, DPW, DPD Partai Bulan Bintang serta seluruh peserta webinar ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan saya kembalikan kepada Bu Diah Bardiah. Silakan.
bagi UMKM menghadapi peluang dan tantangan di era new normal pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sesuai tema tadi, seminar ini dapat menjadi motivasi dan solusi bagi kita semua untuk bangkit ya dalam situasi new normal pasca pandemi COVID-19 dan juga menjadi berkah bagi pribadi kita serta organisasi kita tercinta yaitu Partai Bulan Bintang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yaitu Bapak Faisal Basri yang luar biasa sharing ilmunya yang sangat bermanfaat insya Allah bagi kami dan semoga dapat berjumpa kembali di agenda-agenda berikutnya ya Pak. Insya Allah. Pada Bapak Fuad Zakaria yang selain narasumber juga beliau sebagai Waketum DPP PBB bidang ekop sebagai penyelenggara seminar online kedua kali ini dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Herta Sumarto yang sangat luar biasa. Semoga di kesempatannya kita dapat berkenan, semoga di kesempatan berikutnya dapat berkenan sebagai narasumber ya Pak ya. Harus. Mudah-mudahan Pak ya. Ada juga Pak Ali Amran Tanjung yang sudah berkenan hadir, Ketua Bidang Ekonomi DPP PBB. Kemudian ada juga Bang Gusti Faisal sebagai Ketua Bidang Pertanian DPP PBB, juga Ibu Parlaini Wasekjen Ekop DPP PBB. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Suyanto yang sudah berpartisipasi ya. Ada Bapak Syam Spartan, Bapak Unang, kemudian para pengurus pusat lainnya, pengurus wilayah, kemudian daerah lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul masjid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.